Biasanan na mae puna sindel kita buat apa sama kasar lagi. Jaga pangeran cari satu biolo. Ketentuan ni cari tangan jo tuanta salama ka. Cari tanah love story dari Mariba dia Pati dan dari musik. Biasa injo para mula tetesakan 7 di bagian sakit setiap pas subuh. Pero aku tangan dihadirin karena sadia jika membo sakit setiap pas subuh. Kuna sadia lagi membo mengikatnya inakili bagasindri kamu teretnya. Jadi anda bagian ya cerita kamu jalan kuiran nikah paunan jo apa jo di kana akron tinggi apa tuh sabaknya akron tinggi ini yang perlu diperjelas dan dipertegas. Nampak bagian ini aku bicara Makassar tutur nikah bahasa Indonesia campur bahasa Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tuh kurang lama sakit balasan bersalah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih ada tanda-tanda kehidupan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita berada di tempat bagaimana mau datang di kamu besar di sana ini anjo lampu apa dulu pada malam hari ini kita berada di tempat ini dalam rangka akron tinggi batuanan jemu dia tahu dari Pak nikah. Nah sahabat anjo nikahnya adalah nikah versi Islam singkat dan simpel. Ada danipat nikah, ada tunipat nikah, ada saksi, ada wali, ada ijab kabul, ada mahar, selesai persoalan. Itu versi Islam. Selebihnya itu adalah versi budaya. Akron tinggi itu budaya karena kita bertolak dari adat bersendi syarat, syarat bersendi agama, agama bersendi kitabullah. Saya tidak akan bahas itu, apa nih kata adat, apa nih kata syarat, apa nih kata agama, apapun di kana kitabullah. Karena kalau saya bahas itu sampai pagi tidak akan selesai. Sebelum saya menyampaikan penjelasan singkat dari makna Quran tinggi atau mampaci ini terlebih dahulu ingin saya ketengahkan bahwa penjelasan singkat Quran tinggi ini lebih diarahkan pada tingkat pemula atau generasi para remaja yang baru melaksanakan buku Quran tinggi dan belum memahami lebih jauh makna dan hakikat acara Quran tinggi itu sendiri. Yang ini diarahkan kepada remaja yang belum pernah, tapi saya yakin di antara kita yang sudah tua belum banyak yang mengetahui apa itu Quran tinggi. Waktu di Padongko Quran tinggi dan istilah apa batu-batunya, apa hakikatnya. Bahwa dengan penjelasan singkat ini diharapkan dapat memberi manfaat dan arah nuansa pemahaman secara jelas dan tegas bahwa acara ini adalah acara kegiatan acara adat atau budaya, bukan kegiatan ibadah keagamaan, sehingga terhindar dari jeratan perbuatan bid'ah dan kemusyrikan di dunia. Biasa banyak orang salah paham, sedikit bid'ah, sedikit musyrik. Menurut saya yang dimaksud dengan bid'ah ini menurut pendapat saya dan tidak tahu para ustaz. Bid'ah itu adalah hal-hal yang tidak dilakukan Rasulullah pada zamannya dan tidak lakukan ini adalah bid'ah. Yang jadi pertanyaan, apakah semua bid'ah adalah dilarang? Kalau semua bid'ah dilarang, maka saya katakan Rasulullah itu bukan membawa rahmatan lil alamin tanpa otoriter. Ini kayak HP ya Pak, Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Saya naik sepeda, saya naik motor, saya naik pesawat, dan yakin saya Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Jadi kalau semua dikatakan bid'ah adalah tunggu dulu. Jadi perlu kita dialogkan secara baik, asal tidak ruang.
Namun kegiatan ini pada hakikatnya dijiwai oleh nuansa nilai-nilai kultural agama Islam filologis dalam mempertahankan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan lahir dan batin yang sangat luhur dan asasi. Kenapakah itu kerajaan Goa tidak diperangi oleh Islam sampai diislamkan? Karena budayanya orang Goa sejalan dengan Islam. Jadi kerajaan Goa itu tidak diperangi Islam sampai diislamkan. Ini perlu diketahui bahwa kerajaan kita itu tidak pernah perang dengan Islam, dan Islam tidak pernah memerangi kerajaan Goa karena budayanya orang Goa dan Islam sejalan. Pajak atau korontigi dalam bahasa Mangkasara dan patki dalam bahasa Bugis adalah sejenis tumbuhan liar yang tidak memerlukan pemeliharaan. Nah, ini minyak batuan sarak ini. Apa jo sarak? Ini kalau saya jelaskan lagi, tak singa tadi pakai. Memerlukan pemeliharaan yang tumbuh dan berkembang, mempertahankan keberadaannya, membentuk tunas baru melalui ujung akar yang jauh dari pohonnya. Daunnya kecil dan apabila ditumbuh halus mengeluarkan warna merah darah. Apa kan disebabkan dari ukuran tinggi? Ngapa nanti ada kotaku? Ngapa tuh nanti ada pacu batuan kanan? Kenapa mesti dong pacar? Saran gitu. Ukuran tinggi atau pacu melaksanakan suatu kegiatan di malam pacar. Menjelang acara akad nikah dengan menggunakan daun pacar atau daun korontigi oleh penghulu adat atau pejabat formal, orang tua yang dituakan atau tokoh masyarakat sesepuh, keluarga dan kerabat dalam lingkungannya. Seperti malam hari ini kita berkumpul di Jatadinja yang ngasih batu Manyaleori. Korontigi atau pacu mengandung makna mensucikan yang suci. Apa soal lantangnya? Mensucikan yang suci. Yang suci itu pasti bersih, tapi bersih belum tentu suci. Anjo tangka saka belum tentu lanjing. Mingka anjo lanjing pasti tangka saja. Ini yang betul sekali. Dimaksud suci pandangan adat tak lain adalah mahkota keperawanan bagi seorang gadis atau perjakaan bagi seorang pemuda yang dapat mempertahankan kehormatan dirinya sampai saat pernikahannya. Sementara yang dimaksud dengan istilah mensucikan yang dilaksanakan dinyatakan secara simbolis dengan pembubuhan daun pacar yang sudah ditumbuh halus pada telapak tangan calon mempelai, mempunyai makna penyebar luasan dan penyaksian kepada semua yang hadir bahwa calon mempelai tetap suci dari noda dan aib yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabatnya atau keperawaannya ataupun keperjakaannya sebagai mahkota perlambang kesucian yang tetap terpelihara dengan baik. Ini perlu dijaga apalagi buat Benea. Anak-anak remaja jagalah lunjo. Rapang konsu bayau dapat tanduk. Sunaga pamatu konau nak latta tena sapa dulu bisa melihat parempe. Antu bayau wari bahasa mereka punan latta di kota anak babaluna. Dan siapa di bayau dan nanti ada jauh hal lebih manis. Buat ketina matu-matunan. Pada dasarnya acara malam pada Korontigi maupun Malpaci menurut pandangan adat tidak dibenarkan dilakukan pada acara pernikahan perkawinan bagi seorang janda atau duda yang akan melaksanakan pernikahan kedua dan seterusnya, kecuali seorang gadis yang dikawin paksa seperti zaman Siti Nurbaya dan terjadi perceraian sebelum disentuh suaminya. Karena syarat yang dimiliki dianggap masih tetap jadi punya janda mau tahu ya duda. Tidak mau nasiratan di Korontigi. Apaan lah lah di Korontigi kat Lampariolo minuman gitu. Jadi pun nenek janda yang gaduh dari Korontigi cari lagi-lagi mau gitu. Selanjutnya bagi seorang gadis yang nikah karena kecelakaan atau kawin dulu baru nikah, ini kawin dulu baru nikah. Anjut itu kan kawin rondu, jadi anak nikah. Jadi pun banyak kamu aja dan jalan. Segampu deh bedanya antara kawin dengan nikah. Kawin itu nikah itu pakai surat, kawin itu pakai urat.
Kepadanya menurut pandangan adat sama sekali tidak wajar dilaksanakan acara malam pacar atau kurung tinggi karena persyaratan sama sekali tidak dimiliki, bahkan martabatnya dipandang sangat rendah dan hina menurut sahibul hikayat yang berkembang di kawasan Eti Makassar sejak tempoh dulu, bahwa di bumi kerajaan Goa kepadanya diganjar hukuman mati dengan jalan bebas separat, leher diikat seperti mengikat padi, kemudian kedua ujung tali ditarik sampai leher tercetik dan mati, atau diladung dengan jalan ditenggelamkan di laut yang konon tempat eksekusi hukuman mati tersebut bernama Pak Ladungan yang terletak pada kawasan laut antara Galeson dan Pulau Sanroben. Itu dulu. Kalau ada punania tahu niasnya karena salima lebih akal salai lialle nampak di sikuk limana di sikuk bangkena nampak di pantama di karung di sikuk warna karungan di kita lagi batu nampak di buat nampak di tamparan. Itu dulu. Kembang kamu mana di zaman milenia punanya kajaran kamanya dia lebih di WA di HP. Gue enak pula mau konak kalau dibagi kok. Artinya kamu di bagi-bagi kok masalah. Ya sudahlah, zaman sudah berputar demikian. Mau diapa lagi? Pelaksanaan acara Kurun Tinggi dan Mempancit yang dilakukan oleh leluhur kita sejak berabad-abad lamanya sebelum masuk Islam, yang dilestarikan dan dialihkan secara estafet dari generasi ke generasi dan hingga generasi kita sekarang ini. Jadi kegiatan ini sebenarnya sudah dilakukan sejak sebelum Islam masuk di kerajaan Goa. Sudah dilakukan secara turun-temurun hingga kini. Itu saya katakan tadi, kenapa kerajaan Goa tidak diperangi oleh Islam? Karena antara budaya dengan Islam sejalan. Islam datang hanya menata dan mengatur pada tempatnya yang harus cuma ditempatkan pada tempatnya. Selanjutnya mengapa kita harus memilih daun pacar? Kurun tinggi atau pancit dalam kegiatan ini besar dugaan bahwa karena pohon pacar kurun tinggi dalam mempertahankan keberadaannya, mengembangkan dirinya, anaknya atau tunas barunya selalu tumbuh jauh dari pohonnya, tumbuh pada ujung akar yang paling jauh, sehingga oleh leluhur kita mengisyaratkan sebagai lambang kemandirian. Sementara warna merah darah yang keluar dari daun pacar apabila dihubungkan agak lama pada telapak tangan atau kuku, apabila perlambat tetesan darah perawan pada pertemuan pertama sesudah akad nikah. Jadi kamu minjo kajariana puna di kanak kurun tinggi tawa. Akhirnya perlu kita paham bahwa pelaksanaan kurun tinggi ini adalah acara adat. Kita luruskan pemahaman kita supaya terhindar dari perbuatan bid'ah. Kita jadikan kurun tinggi ini sebagai media silaturahim dengan seluruh keluarga, para sesepuh pemangku adat dan pejabat formal setempat, karena antara agama kita Islam dengan adat ini memiliki visi dan misi serta pendekatan tujuan yang sama. Anjo ko yung lakong kurun tinggi ya, ngapa kan yung nabila likok at timbo batu likokuna, itu memberikan pemahaman kepada kita bahwa punalipa mo nipat nikana, lipa mo nipat bunga, kaya mo kumantangi di balak na matuano, kaya to mo kumantangi di balak na tutuano, mandirilah. Kalipat to mo kunyari ini balik kaya mo kaya may mantangi di balak na tutuana. Amatanya kalau mata nggak bapak iru kapala, apa itu mako iru ka oto, iru ka ala andui ini pun tahu tuh katanya. Agama melarang dengan tegas mendekati zina dengan secerta ayat la taqrabus zina. Sementara makna kurun tinggi yang dikembangkan oleh adat sangat menghormati gadis maupun perjaka yang terhindar dari perbuatan zina, menjaga dan memelihara keperawanan dan keperjakaan hingga memasuki jenjang pernikahan perkawinan. Jadi ini menunjukkan pertengahan keuangan agama itu dengan ayatnya la taqrabus zina. Persoalan ini juga mengenai soal budaya ini, mari kita baca dan kaji surah Al-Hujurat ayat 13. Disitulah letaknya itu. Demikianlah penjelasan singkat ini kami sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
kamu telah tambang ini, saya minta dulu ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.